Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sekolah, kembali lagi dengan Capsek Sekolah Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Di kelas sekolah horor kali ini akan melanjutkan cerita mengenai Mereka Ingin Kita Kembali. Melanjutkan bagian pertama, di mana Farhan dan teman-temannya yang berencana untuk melakukan camping di sebuah curug. Di bagian kedua kali ini mereka tiba di curug tersebut. Namun banyak hal-hal yang tidak normal. Cerita ini bersumber dari akun Twitter @queertyping. Dan sebelum kalian mendengarkan cerita ini, Capsek akan berterima kasih untuk like, share, dan komen kalian di video ini. Oke, lanjut saja. Saatnya kelas dimulai. Jalan yang menanjak serta beberapa tikungan tajam tentu menjadi sesuatu yang indah, apalagi dengan pemandangan pagi hari. Benar kata ibu kamu, Zal, mau ke curug, ucap Bang Tahyar. Iya Mang, kenapa emang? Sahut Rizal. Kayak enggak ada tempat yang lain aja, ucap Mang Tahyar dengan nada yang datar. Aku menguping bareng Bagus, Uki, dan Dani. Kenapa sih Han dengan curug itu? Orang kita kan niatnya cuma liburan, ucap Dani. Udahlah, jangan terlalu dipikirin Dan. Aku masih ngantuk banget nih. Nanti kalau udah sampai tolong bangunin ya, sahutku. Ya, aku tertidur. Kebiasaan aku yang paling aneh, setiap perjalanan pasti selalu begini. Tidak lupa, aku ketik sebuah pesan untuk ibu, memberi kabar kalau aku sudah di perjalanan dan juga meminta doa kepada beliau. Walau tidak ada balasan sama sekali, yang penting aku sudah mengabarinya. Hingga tiba-tiba aku dibangunkan oleh temanku. Pemandangan kanan hutan, samping kiri jurang. Takjub banget, semuanya hijau. Dan aku juga baru tahu lokasi ini seindah ini dan udaranya sejuk sekali. Memang alam selalu memberikan kejutan-kejutannya dengan cara yang berbeda. Aku dan sahabatku sudah turun dan sampai di lokasi daerah yang Rizal ceritakan bahwa dari jalanan besar kita harus jalan kaki melewati pemukiman warga. Karena masih jam 8.30, jadinya masih seger dan semangat. Ada beberapa pengendara motor yang sepertinya memiliki tujuan yang sama dengan kita. Walau tidak banyak, hanya sekitar 4 atau 5 kendaraan yang melewati kita saat jalan. Kebetulan ada warung dan akhirnya kita menepi untuk istirahat sejenak. Bu, maaf, ke curug masih jauh ya? Tanya Uki. Bentar lagi ya, palingan 20 menitan belok kiri ke arah kebun teh. Dari situ jalan sekitar 20 menitan sampai deh, sahut ibu warung. Oh ya Bu, suka rame ya Bu yang datang? Tanyaku. Hari libur suka tapi ya gitu, karena belum banyak yang tahu. Terus juga musim hujan, jadinya gak terlalu ramai, sahut ibu warung. Itu siapa pada mau camping di sana? Bawaannya banyak banget, ucap ibu warung. Iya Bu, jawab Rizal. Oh, sahut ibu warung. Hanya dengan muka aneh. Aneh tatapannya seperti susah untuk aku jelaskan. Tak lama aku bayar jajanan semuanya. Ini Bu, makasih ya Bu, ucapku. Sama-sama hati-hati ya, sahut ibu warung. Kami melanjutkan perjalanan dengan kekesalan dari Rizal, Bagus, Uki, dan Dani. Dan sebenarnya aku juga sedikit kesal. Apaan kali sih ibu, tahu kita mau camping cuma jawab oh aja, ucap Rizal dengan emosi. Tahu tuh,
Padahal bilang aja kek, apa gitu, ucap Bagus. Udahlah, biarin aja. Jangan bikin perjalanan kita jadi bete, ucap Dani, menenangkan kami semua. Kemudian aku pun mengingatkan teman-teman untuk mempercepat perjalanan kami sehingga kami bisa istirahat lagi di kebun teh. Aku sangat paham kenapa mereka emosi. Jalan kaki dan ingin cepat sampai, alasan mereka menjadi emosi. Hingga sampailah kami di hamparan kebun teh yang sangat luas, indah, serba hijau, dan jalan hanya setapak. Aku sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi, menggambarkan suasana di sini sejuk, bahkan mata seperti dimanjakan untuk lama-lama menatap keindahan Sang Pencipta ini. Kebetulan ada pohon besar, jadi kita semua beristirahat di sini jam 9 lebih, menikmati bau hutan yang khas serta pemandangan tentunya. Capek, ucap Rizal. Gini aja, gimana kalau semua bawaan kita satukan terus pakai kayu gitu, biar bisa digotong, kan jadi bisa giliran kita, sahut Uki. Aku pun setuju karena menurutku akan mengurangi capek kita. Sebentar, Dani dengan tatapan yang aneh tiba-tiba melamun, menatap jauh ke arah jalan yang bakalan kita lalui itu, dan hanya aku yang sadar. Aku pun memanggil Dani, dan dia pun terkaget-kaget. Dan kutanya kenapa, dia menjawab hanya, "Nggak ada apa-apa." Singkat cerita, kami pun melanjutkan perjalanan. Bagus dan Dani yang bertugas untuk mengangkut kayu besar itu. Dan secara tidak sadar mereka mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah berkali-kali. Dan kita semua terbawa begitu saja, seperti membawa keranda mayat. Seperti itu dan berbarengan pula, hingga tidak terasa curug yang kita tuju sudah kelihatan, dan pos penerimaan pengunjung sudah di depan mata. Rizal pun memarahi kita karena telah mengucapkan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu kita ucapkan. Walau aku jujur merasa aneh dengan kejadian tadi, tapi tetap berpikiran baik. Mungkin hanya kita yang lelah dengan bawaan yang banyak, jadinya kita bercanda untuk mengurangi rasa lelahnya. Hingga sampailah di pos penerimaan pengunjung. Tidak lama Rizal membayar nominal untuk masuk. Aku tidak ikut mengobrol karena malas dan tanggung sedang merokok. Setelah bertanya kepada petugas, menurutnya banyak hari itu yang datang, dan kita pun bebas untuk mau berapa hari di atas sana. Dan menurut si bapak tadi, di atas sana ada musola dan juga warung. Namun hanya berjualan hingga jam 5 sore. Jadi Jal, ntar malam gak ada yang jaga dong, sahut Uki. Kontrol aja katanya, palingan juga malam-malam, ucap Rizal. Anjing lah, ucap Dani. Kenapa Dan? Sahutku. Tenang dong, aman. Kan kita mau happy-happy, gak usah banyak khawatir gitu dong, ucap Dani. Iya benar kata Dani, lagian sore juga si Berry dan yang lainnya nyusul, kata Rizal. Dani Anjas Saputra, beneran ini gak seperti biasanya. Seperti bukan Dani yang biasanya, aneh, berubah 180 derajat. Atau mungkin hanya perasaanku saja. Kebun teh, hutan, dan sekarang pohon pinus yang begitu banyak sepanjang mata melihat adalah hal pertama kali aku merasa kagum pada tempat ini. Hijau dan indah, juga beberapa pohon paku. Aku dan sahabatku ini harus berjalan sebentar lagi untuk menuju curug utama yang jadi tujuan kami. Walaupun di samping tempat penerimaan pengunjung sudah terlihat jelas aliran air dari curug itu. Satu musola yang tidak terawat dan hanya 2 warung yang kami lewati. Juga satu toilet samping musola dan satu toilet yang agak turun ke bawah dekat aliran sungai itu yang kami lewati sebelum sampai ke curug utama. Dan sangat takjub sekali dengan curug.
Tebingnya yang menjulang tinggi diselimuti hijau-hijau dedaunan. Ini yang membuatku puas dan merasa terbayar setelah lelah berjalan kaki. Tanpa membuang waktu, kami pun langsung menyiapkan perlengkapan yang kami bawa dan langsung untuk berendam. Airnya yang dingin sekali karena mungkin dari sumber yang sangat alami. Sekitaran dekat curug atau air terjun itu seperti tidak banyak tersentuh oleh manusia. Hanya pepohonan yang menambah kesan indah pada lokasi curug utama ini. Di sela-sela mereka semua berenang dan berendam. Aku melihat beberapa pengunjung lain hanya bermain air dan mendokumentasikan tempat ini. Zal, enaknya kita mendirikan tenda di mana ya? Tanyaku pada Rizal. Kayaknya kalau di sini nggak mungkin, Han. Banyak banget batu-batuan, sahut Rizal. Tak lama Uki dan Dani mendekat. Udah, aku aja yang cari lokasi gimana? Ucap Uki. Boleh tuh Ki. Coba lihat di bagian ketiga tadi yang udah kita lewatin tuh kayaknya ada tempat yang enak gitu tuh, sahut Dani. Setelah beberapa lama Uki dan Dani mencari lokasi, akhirnya mereka memutuskan tempat yang dianggap paling layak untuk mendirikan tempat tenda. Tempatnya di turunan ketiga setelah curug utama. Akhirnya, setelah sekitar 1 jam lebih santai di curug utama, kita langsung cek lokasi yang sudah ditentukan. Oi, bentar-bentar. Apa nggak bahaya? Itu kan masih dekat aliran sungai, ucapku. Kaget karena melihat lokasi yang akan didirikan tenda masih dekat dengan aliran air, malah masuk aliran air jika airnya normal dan deras. Han, ini kan nggak lagi musim hujan. Lagian itu udah paling enak. Kita tinggal ke bawah, turun, ngikutin jalan antara pohon pinus. Dan lihat ke sana ada hamparan sawah, juga di seberangnya ada hutan. Jadi, kita bisa gampang cari kayu dan dekat genangan air bisa pakai untuk berendam. Benar nggak, Dan? Sahut Uki. Lagian, masalah lokasi aja ribet. Gak apa-apa, udah di situ aja, sahut Dani. Aku, Rizal, dan Bagus setuju langsung menuruni antara pohon pinus yang sudah ada jalur. Sepertinya ini jalur biasa yang digunakan warga sekitar untuk berjalan, jadi tidak terlalu sulit. Jam 1 siang, kita langsung mendirikan tenda dan lain-lain. Tidak lama selesai, aku melihat ke belakang tenda. Bukan main indahnya. Tenda kami membelakangi pohon pinus yang menjulang tinggi ke arah samping aliran air dari curug utama dan pemandangan ke depan sawah dan hutan. Tapi anehnya setiap pengunjung yang melihat kami mendirikan tenda seperti menatap heran pada kami berlima. Tapi aku tidak merasa terganggu sama sekali. Pandangan pengunjung akan terlihat jelas tenda kami karena berada di bawah dan dekat aliran sungai. Akhirnya enak juga ini tempat, ucap Bagus. Iya Gus, aku cobain berenang ke air itu. Kayaknya gak terlalu dalam ya. Sambil mau nyobain itu batu kayaknya bisa jadi perosotan, sahut Rizal. Ayo Jal, ajak Dani. Hati-hati, lu pada dada aja, sahutku mengingatkan mereka. Mereka bertiga, Bagus, Rizal, dan Dani menikmati bermain air. Sementara aku berinisiatif untuk memasak karena perut sudah lapar. Akhirnya mengajak Uki untuk mencari kayu bakar. Menyeberangi aliran sungai itu karena waktu juga sudah jam 3 sore. Hamparan hutan luas dan sawah tidak sulit untuk menemukan kayu bekas ranting-ranting yang berjatuhan, dan juga tidak jarang menemukan kayu bekas. Han, lihat tuh, ada gubuk. Buat apa ya? Ucap Uki. Iya Ki, mana tengah-tengah hutan kayak gini, sahutku. Udah balik yuk ke tenda, ucap Uki. Gubuk yang sepertinya sudah lama tidak dijamah manusia memang ngeri sekali, apalagi terlihat jelas pintu dan beberapa atap seperti masih utuh. Tapi aku dan Uki janji tidak menceritakan soal gubuk itu ke anak-anak lainnya. Masak dan setelah makan merasa lelah dan lanjut dengan rebahan ala kadarnya sambil menunggu Derry, Siska, Dian,
dan Mayang tiba. Karena memang sesuai rencana awal, mereka menyusul ke lokasi tenda kami setelah berkomunikasi dengan Rizal. Sore semakin tiba, suasana semakin sepi. Dan benar saja, pengunjung mulai sepi. 2 warung pun sudah tutup, walau aku tidak tahu pasti kapan warung tersebut tutupnya. Jam 16.30. Semuanya sepi dan hanya aku dan sahabat-sahabatku di tempat ini. Aku pikir bakaran ada lagi orang yang sama seperti kami mendirikan tenda dan bermalam di sini. Tapi ternyata tidak. Wajar, mungkin karena besok hari Senin. Agak sedikit cemas, tapi lagi-lagi aku berusaha untuk memikirkan hal yang baik-baik saja. Sore makin datang dengan semestinya. Suasana hanya suara air dari curug utama terdengar dan burung-burung yang mengelilingi pohon pinus. Jam 17.30. Derry, Siska, Dian, dan Mayang akhirnya tiba dengan muka yang lelah dan mengomel. Apalagi Mayang yang kelihatan kesal. Sial, jauh amat sih Zal, ucap Derry. Gimana, kan tadi udah gue SMS. Tahu sendiri kan? Saut Rizal. Ini beneran serem banget ini, nyesel aku ikutnya, ucap Mayang. Apa sih May? Slow lah, kita happy-happy. Lagian kan kita bareng-bareng di sini, ucapku menenangkan Maya. Jalannya jauh loh Han, pegel kakiku tuh, saut Dian dengan khas manjanya. Memang aku sudah lama menaruh perasaan pada Dian, dan semuanya juga tahu kalau Dian juga begitu. Tapi aku selalu mementingkan persahabatan daripada perasaan itu sendiri. By the way, malam ini api unggun dong, enak banget nih, ucap Siska. Bener sis, untung si Derry bawa gitar juga tadi, sahut Dani. Kita semua melakukan mandi sore dengan berenang di dekat tenda karena memang airnya sangat dingin dan enak. Sebelum waktu maghrib tiba, perempuan berganti baju ke toilet yang dekat musola, tepat di atas melewati pepohonan pinus. Minggu malam 20 Mei. Malam pertama yang begitu asik. Semua ceria, saling bercerita. Hingga malam itu tiba. Setelah memasak untuk makan malam dan persiapan cemilan, Rizal, Bagus, Uki, dan Derry menyiapkan untuk bikin api unggun. Aku sudah santai duluan bersama Siska, Dian, dan Mayang. Dengan asiknya kita tertawa bareng-bareng. Dani kemana sih? Ucap Uki. Lah, tadi kan jemur pakaian di belakang, sahutku. Dani, teriak Uki. Tapi tidak ada yang menjawab. Seketika semua panik. Aku pun langsung beranjak berdiri. Serius Dan, jangan bercanda, ini udah malam, ucapku. Ya, itu dia cerita mengenai mereka ingin kita kembali bagian kedua. Setelah sampai di curug, terjadilah hal-hal yang kurang normal, mulai dari respon ibu warung hingga hilangnya Dani. Kira-kira ada apa dengan Dani ya? Terima kasih buat kalian warga sekolah yang telah mendengarkan cerita ini, dan terima kasih juga kepada akun Twitter @queertyping yang telah memberikan kami izin untuk membacakan cerita ini. Jangan lupa like dan share video ini agar warga sekolah horor semakin bertambah. Dan sampai jumpa di kelas berikutnya.